Halo semua, kali ini kita akan bahas review DWS kita tanggal 13 bulan Juni 2023. Nah, kita akan bahas dimulai dengan transisi ya. Ini adalah bagian ketiga dari kita punya pembahasan tentang Christ our Passover. Nah, transisinya kita mulai dengan pertanyaan, kapan sih ada peristiwa dilewatin atau kapan ada peristiwa Passover? Nah, ada peristiwa Passover ini ketika kita lihat cerita bangsa Israel mau keluar dari Mesir. Mereka ada melakukan Passover kan di situ. Nah, kita pergi ke sininya tuh karena kata Passover-nya, bukan karena arti daripada Passover. Jadi fokusnya itu adalah kata Passover-nya. Nah, artinya seandainya kalau kita lihat berdasarkan artinya dari kata Passover, kita nggak akan pergi ke ceritanya Mesir. Oke. Nah, Passover di Mesir tuh apa sih yang jadi Passover-nya kita? Atau dari mana sih kita tahu kalau ada yang di Passover kan? Nah, kita taunya ada yang di Passover kan adalah karena ada tanda buktinya dari yang tidak di Passover. Jadi ada bukti dari yang tidak di Passover. Dari situlah kita tahu bahwa ada yang di Passover. Oke. Dan kita punya Passover-nya di Mesir adalah siapa? Domba. Oke. Jadi di cerita Mesir kita punya Passover adalah domba. Nah, kita mau bilang kata lainnya ya. Kita bisa bilang domba yang adalah Passover kita, atau domba yang mati, atau domba yang dikorbankan, atau domba tidak dilewati. Oke. Nah, lalu kita masukin nih ke 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8. Berdasarkan yang diestablis dari bagian kedua, kita tahu bahwa ayat 7 adalah penyebab daripada ayat 8. Artinya kita bisa bilang di ayat 7, karena domba tidak di Passover, atau artinya karena domba yang mati, karena domba yang dikorbankan, makanya kita di Passover. Kalau kita gabung dengan isi ayat 7-nya, sehingga Kristus kita punya Passover. Oke, jadi ini kayak digabung dia punya cerita Mesirnya dan dia digabung dengan isian dari 1 Korintus 5 ayat 7-nya. Sekali lagi kita bilang, karena domba tidak di Passover, makanya kita di Passover, sehingga Kristus menjadi kita punya Passover. Dari sini kita tahu bahwa artinya Kristus adalah domba. Karena kita udah bikin paralelnya antara Kristus dengan domba, di mana dua-dua berdasarkan cerita masing-masing adalah kita punya Passover. Oke, sekarang kita akan masuk ke Numbers 28 atau bilangan 28, di mana kita bisa lihat sekarang korban domba ini yang kita lihat tadi di Passover sekarang memiliki makna yang lebih luas. Kenapa kita bilang lebih luas? Karena kita bisa lihat ternyata korban ini gak hanya dilakukan pada saat Passover, tapi kita bisa lihat bahwa korban itu dilakukan juga pada harian, mingguan, dan bulanan. Dimana kita tahu bahwa Passover itu adalah bagian daripada kategori waktu tahunan. Jadi sekarang kita nggak bisa sempit nih melihatnya. Kita harus lihatnya lebih luas. Karena domba ini atau korban domba ini tidak dilewatinya, sekarang sudah makin luas dia punya waktunya. Oke, sekarang kita mau lihat apa sih yang korban domba ini bisa lakukan. Nah, kita lihat di Hebrew 10 ayat 4. Di Hebrew 10 ayat 4 dibilang korban yang dilakukan di harian, mingguan, bulanan, dan tahunan, yang tadi kita baca di bilangan 28 itu tidak menggeser dosa. Sedangkan kita tahu bahwa yang membuat saya tidak dilewati adalah dosa. Artinya kita dilewatinya itu karena ada tumpahan darah yang lambangkan darah Kristus sebelum Kristus ada. Yaitu tadi kita udah bilang bahwa domba adalah bicara tentang Kristus. Dan setelah ada Kristus adalah yang dilambangkan domba. Oke, jadi ini penekanan berbeda. Apakah kita mau bilang kata dombanya yang duluan sebagai penekanan dombanya, atau kita mau bilang Kristusnya karena kita yang mau tekankan adalah Kristusnya. Nah, sekarang kita lihat di John 1:29. Siapa sih yang bisa geser dosa kalau domba gak bisa? John bilang, Kristus lah yang bisa geser
dosa. Artinya ini bicara domba, bicara darah Kristus melalui domba. Ini sebelum kayu salib, ini sebelum darah Tuhan Yesus ditumpahkan. Jadi kalau kita mau bilang kalimatnya sebelum kayu salib itu, Kristus adalah kita punya Passover melalui domba. Kalau setelah kayu salib, Kristus adalah kita punya Passover yang sebelumnya itu dilambangkan domba. Oke? Jadi penekanannya berbeda. Kalau sebelum kayu salib kita penekanannya di kata domba, sedangkan kalau di setelah kayu salib yang kita tekankan adalah kata Kristusnya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat dari 1 Korintus 5:7, ketika dibilang Kristus adalah kita punya Passover, ini bicara yang mana? Ya kan? Karena ingat tadi penekanannya ada dua, ada Kristus sebagai kita punya Passover atau domba sebagai kita punya Passover. Nah, untuk menjawab ini kita akan bandingkan Hebrews 10:4 dengan John 1 ayat 29. Ketika kita bandingkan, kita lihat bahwa 10:4 bilang korban domba yang dipersembahkan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan itu tidak menggeser dosa. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan John 1 ayat 29, Kristus bisa, atau hanya Kristus yang sanggup untuk geser dosa. Artinya, Kristuslah yang take away sins, atau Kristus yang geser dosa, waktu domba yang dipersembahkan. Atau kalau bicara kalimat di kayu salibnya, Kristus yang take away sins, atau Kristus yang geser dosa, waktu Kristus geser dosa yang selama ini dilambangkan oleh domba. Nah, take away sins ini upahnya. Jadi kalau kita bicara take away sins, ini bicara upah dosanya ya, yaitu kematian. Ini seharusnya dengan cepat digeser, karena kalau enggak orang berdosa langsung mati kan, kalau enggak cepat-cepat digeser. Karena upahnya dosa adalah kematian. Nah, Tuhan itu take away sins-nya berdasarkan janjinya Dia kepada orang-orang yang sebelum kayu salib ini. Jadi orang-orang ini nggak perlu mati itu karena berdasarkan janjinya Tuhan bahwa Tuhan akan take away sins, atau Tuhan akan geser upah dosanya, atau Tuhan akan geser kematiannya Dia, hasil daripada dia punya dosa. Sehingga artinya berdasarkan janji itu, walaupun masih janji, orang ini tetap hidup. Nah, karena domba nggak bisa geser dosa kan tadi di Hebrews 10 ayat 4 atau Ibrani 10 ayat 4, artinya darah domba nggak bisa bikin dia hidup. Artinya dia harus tunggu nih sampai dia punya dosa apa? Digeser. Dan tadi siapa? John 1:29 bilang yang take away sins, yang bisa take away sins? Nah, Tuhan Yesus kan? Oke, jadi artinya mereka akan nunggu Tuhan Yesus untuk take away sins, atau untuk ambil mereka punya upah dosa atau kematian. Dan kapan ini janjinya yang ditunggu-tunggu ini terjadi? Kita bisa lihat di ayat Kolose 2 ayat 14. Di situ dibilang waktu Kristus geser dosanya, di mana dia bilang nailing itu to his cross. Artinya dia punya terjadi geser dosanya yang hanya bisa dilakukan oleh Kristus berdasarkan John 1 ayat 29. Eventnya itu, terjadinya itu adalah ketika Kristus salibkan itu di kayu salibnya. Yang selama ini bisa nggak digeser sama domba? Enggak. Karena hanya siapa? Hanya Kristus yang bisa geser dosanya. Dalam hal ini yaitu upah dosanya. Nah, ini semua dibicarakannya hanya di titik apa? Titik kayu salib. Karena sebelumnya nggak pernah bisa darah domba untuk geser dosa. Nah, kita lihat akibatnya itu di mana? Akibatnya dari 2:14, Kolose 2:14 ini di mana akibatnya? Di Kolose 2 ayat 16. Jadi setelah Tuhan Yesus take away sins dalam artian upahnya, ada akibatnya dari itu. Dan kita bisa lihat di ayat 16-nya. Nah, di ayat 16 ini dibilang ada kata-kata yang unsurnya itu sama dengan isinya dari buku bilangan. Kan kita harusnya tanya ya, kok dia bahas lagi bahasanya bilangan, sedangkan bilangan kan ada domba. Kan kalau 2:14 udah gak ada domba.
karena Kristus yang ditunggu-tunggu, yang selama ini dilambangkan oleh domba, karena domba gak bisa geser dosa, udah digenapi sama Tuhan Yesus. Jadi udah gak butuh domba lagi. Tapi kenapa akibatnya dari Kristus geser dosa di kayu salib, malah ada waktu-waktu yang disebutkan oleh buku Bilangan, di mana waktu-waktu itu berhubungannya dengan potong domba. Aneh kan? Nah, kita mau lihat nih, kenapa bisa dia sebutkan waktu-waktu yang disebutkan oleh Bilangan, padahal waktu itu seharusnya untuk potong domba. Padahal ini udah bicaranya ketika domba seharusnya tidak ada lagi, atau benar-benar tidak ada lagi. Nah, kita lihat ternyata di sini waktunya itu ditetapkan, tapi si domba yang di Numbers atau domba yang di Bilangan itu udah nggak ada. Loh, kalau nggak ada, tapi waktunya ada, lalu digantikan dengan apa dong domba itu? Pas kita lihat baca pelan-pelan, di situ ada dibilang apa? Ada bilang meat and drink. Artinya kita tahu bahwa domba yang selama ini dipotong, yang disebutkan waktu-waktunya di buku Bilangan, itu digantikan dengan apa? Digantikan dengan meat and drink. Dan kita lakukan meat and drinknya berdasarkan waktu-waktu yang sudah biasa dilakukan sejak adanya potong domba yang dibilang di buku Bilangan 20-28. Jadi artinya benar, ayat 14 bilang bahwa gak ada dombanya. Tapi waktunya yang sama seperti yang dibilang di buku Bilangan 28 masih tetap dilanjutkan. Dan dilanjutkannya bukan dengan dombanya, tapi dengan adanya meat and drink. Dan kita tahu bahwa kata lainnya daripada waktu-waktu yang disebutkan itu adalah feast. Dan kita bisa lihat kata feast itu ada di mana? Ada di 1 Korintus 5 ayat 8. Dan berdasarkan polanya, karena ayat 16 adalah akibat daripada ayat 14. Dan tadi kita juga di bagian pertama dan kedua sudah establis bahwa 8 itu adalah akibatnya dari 7. Artinya ini sama-sama ayat 8 dan ayat 16 sama-sama bicara kapan? Bicara setelah kayu salib. Kenapa? Karena ayat 14-nya, Kolose 2 ayat 14 sama dengan 1 Korintus 5 ayat 7, di mana itu bicara titik kayu salibnya. Di mana karena titik kayu salib itulah sebagai sebab adanya ayat setelahnya, yaitu ayat 8 kalau di 1 Korintus 5 dan ada ayat 16 kalau di Kolose 2 ayat di Kolose pasal yang kedua. Jadi kita bisa lihat bahwa 1 Korintus 5 ayat 7 dan Kolose 2 ini apa? Berparalel. Dan kita tahu bahwa feast itu apa? Meat and drink pada waktu yang sama yang dibilang di Bilangan 28, tapi tanpa domba. Artinya 2:14 dan 5:7 sama, sebagaimana 2:16 dan 8 sama. Sehingga kemungkinan yang tadi kita mau cari, jawabannya adalah apa? Kristus adalah Passover-nya kita yang selama ini dilambangkan oleh domba yang dikorbankan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Nah, dari buku Keluaran dan Bilangan, kita tahu bahwa ada bayangan yang berakhir di 1 Korintus 5:7 dan Kolose 2 ayat 14. Karena itu ditiadakannya di 2 ayat itu kan, di kayu salib. Artinya kita bisa gak temuin bayangan lagi setelah ayat 7 dan ayat 14? Enggak kan? Tapi ayat 6 dan ayat 16, ayat 16 dan ayat 8 maksudnya, itu dibuat tapi tanpa dombanya. Dan kita tahu bahwa yang gak ada setelah ayat 7-14 apa tadi? Dombanya. Artinya gak bisa lagi kita cari si dombanya itu kan. Artinya kita tahu bahwa inilah, si domba inilah yang disebut bayang-bayang berakhir di 7 dan juga ayat 14, ya kan? 1 Korintus 5:7 dan Kolose 2 ayat 14. Tapi ada nih di ayat Kolose 2 ayat 16 dan di 1 Korintus 5 ayat 8, yang ketika kita bikin itu ada bayang-bayang dibilang. Yang mana sebenarnya ada bagian bayang-bayang itu yang udah berakhir kan, yang tadi kita udah baca di ayat 7 dan ayat 14.
Artinya kalau misalnya sudah ada bayang-bayang yang berakhir di ayat 7 dan 14, tapi masih ada bayang-bayang di ayat 16 dan ayat 8, artinya yang di bilangan ada bayang-bayang yang berakhir di Kolose 2 ayat 14, yang paralel dengan 1 Korintus 5:7, ada bayang-bayang yang tetap ada di ayat 16-nya dari buku Kolose pasal yang kedua, dan juga 1 Korintus 5 ayat 8. Jadi kalau orang bisa lihat ini, ada bayang-bayang yang berakhir di ayat 7 dan 14, tapi lihat ada bayang-bayang juga yang masih berlanjut di ayat 16 dan ayat 8. Oke, sekianlah kita punya review. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.